Oke, Ibu usahain jadi co-host, nanti tolong di-admit saja teman-temannya ya. Ibu buka saja, tinggal beberapa detik lagi juga. Oke, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir kembali di kuliah kita hari ini. Oke, kuliah hari Jumat, pertemuan ke-11 ya, insya Allah ya. Terdengar suara Ibu? Putus-putus atau nge-lag? Putus? Putus-putus suara Ibu, Nak? Jelas, Bu, tapi kadang-kadang sedikit terputus. Nih, Bu, sudah ganti-ganti provider dari tadi, tapi sepertinya nggak tahu nanti gimana. Diikuti saja ya, Ibu pelan-pelan juga. Oke, kita lanjutkan materi yang terakhir kemarin. Itu kalau tidak salah kita sudah masuk ke deret tak hingga, gitu ya? Ya atau tidak? Salah atau benar? Betul, Bu. Oke, Ibu seperti biasa tolong dijawab ya, Nak ya. Soalnya supaya ngerasa memang beneran ada orang di dalamnya. Oke, Ibu sedang share screen. Ibu share screen apa namanya? Share screen PPT kita sebelumnya. Oke. Nah, terakhir itu kalau nggak salah kemarin kita sampai deret tak hingga. Jadi deret tak hingga kita sudah belajar beberapa beberapa uji, dari uji yang mengakomodasi untuk deret positif, deret negatif, atau uji yang mengakomodasi untuk semua jenis deret. Nah, yang seperti Ibu sebutkan sebelumnya, yang paling mumpuni itu adalah uji rasio mutlak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Ananda ingat lagi, uji rasio mutlak itu adalah ketika kita mencari nilai limit dari, masih ingat, AN tambah 1, Ibu bandingkan dengan mutlak dari AN, di mana N-nya menuju tak hingga, ini akan menghasilkan suatu nilai rho, di mana kalau rho-nya kecil 1, maka dia disebut konvergen mutlak, iya atau tidak? Iya, Bu, gitu ya. Iya, Bu. Oke, kalau nggak ada yang jawab, biar Ibu jawab sendiri aja lah kalau gitu ya. Kalau rho-nya besar 1, dia disebut divergen. Kemudian kalau misalnya rho-nya sama dengan 1, bagaimana? Tidak memiliki kesimpulan. Oke, tesnya gagal ya, atau kita tidak punya kesimpulan apa-apa. Maka gunakan tes lain, cari lagi yang mana yang kira-kira cocok gitu ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Kemarin Ibu sudah mention, kalau kalau deret berpangkat itu, kita akan berurusan dengan suatu deret di mana isinya merupakan fungsi. Atau apa? Atau sebelumnya kan deret yang kita tahu itu dalam bilangan ya, bilangan pangkat berapa gitu, atau walaupun faktorial atau pangkat n semuanya merupakan bilangan. Tapi sekarang kita berhubungan dengan deret yang isinya nanti ada variabel bebas, bisa nanti mungkin x, bisa u, bisa t, terserah. Pokoknya dia bergantung ke variabel bebas. Jadi dia masih berupa fungsi gitu ya. Nah, sekarang Ibu ulang lagi sedikit penjelasan, karena kemarin mungkin terlalu terburu-buru. Yang harus Ananda ingat kembali, ingat ya Nak ya, kalau diingat berarti harus direview lagi, seperti apa sih konsep dari konvergennya barisan dan deret gitu. Kemudian ingat lagi semua uji untuk deret positif atau deret negatif atau deret geometri dan sebagainya. Ujinya apa aja. Kemudian ingat juga semua uji untuk sembarang deret. Sembarang deret ini berarti deretnya boleh positif, boleh negatif, boleh geometri, boleh harmonik, boleh kolaps juga boleh ya. Jadi semuanya coba diingat kembali. Cuman Ibu mention sebelumnya, yang paling ampuh itu biasanya adalah dengan uji rasio mutlak. Jadi itu diingat lagi ya. Nah, sekarang Ibu perkenalkan kembali. Jadi Ibu ulang kembali, Ibu perkenalkan kembali. Kalau seandainya nanti Ibu menyebutkan tentang himpunan konvergen, itu artinya apa? Merupakan himpunan deret berpangkat yang konvergen. Kenapa Bu dalam bentuk himpunan? Perhatikan, ketika Ananda hanya punya deret biasa seperti ini, AN, ini semua isinya hanya bilangan. Jadi hanya ada satu tunggal. Dia konvergen di mana ya sudah. Gitu ya. Tapi ketika Ananda berhubungan dengan deret berpangkat, jadi ketika AN kemudian X pangkat N, ini Ananda punya nilai kekonvergenan untuk X yang bagaimana gitu. Jadi X-nya boleh bervariasi ya.
Karena X-nya ini kalau di sini variasinya adalah variasi N. N sama dengan 1 sampai tak hingga. Itu variasi dari N. Tapi ketika Ananda berhubungan deret berpangkat, Ananda punya si variabel bebas X. Jadi, pertanyaan kita untuk deret berpangkat ini sebenarnya kira-kira X yang bagaimana dia konvergen gitu. X yang bagaimana dia konvergen. Ya kalau misalnya dia deret konvergen, oke. Tapi di X yang seperti apa? Apakah di semua X? Ataukah di X tertentu? Atau tidak ada sama sekali gitu. Pertanyaan kedua nanti setelah kita belajar di mana sih dia konvergen, pertanyaan kedua, kira-kira ada fungsi yang bisa merepresentasikan dia nggak? Fungsi yang bisa merepresentasikan deret berpangkat kita. Gitu ya. Nah, kira-kira fungsi yang bagaimana yang bisa merepresentasikan. Cuman kita menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Kemudian Ibu perkenalkan, kalau misalnya deret fungsi bentuknya seperti ini. Jadi dia bergantung pada suatu variabel bebas. Kemudian kalau deret berpangkat artinya apa? Jadi kita bisa mendefinisikan dia. Kedengaran? Kedengaran, Bu. Jadi kita bisa mendefinisikan dia seperti ini. Oke, di mana AN itu merupakan elemen real. Jadi dia suatu konstanta ya. Elemen real boleh berapa saja. Oke. Nah, contoh kemarin juga Ibu sudah mention, ketika Ibu punya deret ini, berarti Ibu bisa sebutkan bahwa dia merupakan deret geometri dengan nilai A-nya sama dengan A, kemudian nilai R-nya sama dengan X. Dari sini, Ibu bisa menginvestigasi. Kalau ditanya investigasi, artinya apa? Konvergennya gimana gitu? Konvergennya seperti apa? Gitu ya. Nah, dari sini Ibu bisa menginvestigasi konvergen dari S tak hingganya. Kenapa yang namanya deret? Kan ini artinya Ibu punya A ditambah X ditambah, di sini AX ya, AX ditambah AX kuadrat ditambah AX pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, ini kan si SX ya. Nah, kalau Ibu sudah tahu dia deret geometri, Ibu bisa cari SX-nya. SX ini maksudnya jumlah untuk semua nilai X gitu ya. SX-nya apa? Ya A dibagi 1 dikurang apa? Kurang X ya. Di mana dengan ketentuan X itu harus kecil dari 1. Ibu tahu dari mana ini, Bu? Kan kita sudah punya ya. Sudah punya ketentuan dari geometri. SN geometri itu kan 1A dikali 1 kurang R pangkat N. Dibagi 1 kurang R. Nah, ketika ini menuju tak hingga, limitnya berapa? Sudah dicari kan? Ingat tidak? N menuju tak hingga? Harus seperti apa batasnya, di mana dia konvergen? Sudah Anda cari kan? Sudah, Bu, nggak ada yang jawab ya. Ibu jawab sendiri saja ya. Jadi kira-kira seperti ini konvergennya. Nah, jadi ketika Ibu punya deret yang ini, Ibu bisa selidiki, oh ternyata deret ini akan konvergen pada saat X-nya itu besar dari min 1, kecil dari 1. Bu, dari mana Ibu tahu konvergen? Ketika Ibu sudah bisa mencari nilai SX. Bukankah Ibu sudah bisa menyatakan bahwa dia konvergen? Mas, Mbak, iya atau tidak? Karena nilainya konvergen ke nilai S tak hingga. Oke, karena SX itu kan pasti ada nilainya kalau Ibu sudah bisa menyatakan seperti ini, kan? Berarti dia sudah bisa Ibu judge sebagai konvergen, kan? Konvergen di mana? Untuk X yang memenuhi yang ini. Karena itu memang konsep sendiri dari geometri. Diulang lagi ya, Nak, ya. Konsep geometri kenapa bisa konvergen di sini? Kalian sudah mencari ini. Waktu pop quiz kalau Ibu nggak salah. Oke? Sampai di sini, itu untuk himpunan konvergen dan kira-kira contoh untuk deret berpangkat. Nah, sekarang, kan Ibu bilang ada tinggalkan latihan ya. Wallahualam Ibu nggak akan nanya, karena nanti rusak mood kita sama-sama rusak. Nanti Ibu mulai, di sini ada 4 soal. Ibu mulai dari yang pertama. Soal pertama ketika Ibu punya deret X pangkat N per N. Oke, nah sekarang Ibu mention sebelumnya, uji yang paling mumpuni adalah Ibu gunakan uji rasio mutlak. Ibu pakai uji rasio mutlak. Dari sini Ibu punya limit dari
X pangkat N tambah 1. Ibu bagi dengan N 1. Ibu bandingkan dengan X pangkat N dibagi N, itu di mana N menuju tak hingga akan sama dengan limit, ini X pangkat N kali X dikali N dibagi X pangkat N kali N tambah 1. Sampai di sini oke, N menuju tak hingga. Ini saling meniadakan, berarti yang Ibu punya tinggal limit mutlak dari N per N tambah 1, Ibu kali dengan mutlak X, di mana X menuju tak hingga. Ini oke, Bu. Nah, sekarang ini berapa hasilnya? Berapa hasilnya, Nak? Belum lama kita belajar limit. Masih mada 1. Limit tak hingga, gimana cara mencarinya? Jawablah Ibu, berapa orang di dalam ini? Kok nggak ada yang jawab Ibu? Dibagi pangkat tertinggi, Bu. Bagi pangkat tertinggi berapa hasil akhirnya? 1. Ini sama dengan 1 ya. Jadi ini hasilnya akan sama dengan mutlak X. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Bu. Berdasarkan uji rasio mutlak, Mas Hadi ketawa-ketawa. Terima kasih, Mas, tadi, Ibu. Terima kasih ya, Mas ya. Bring happiness ternyata. Oke, mutlak X ini siapa, Nak? Siapa? Kalau berdasarkan uji rasio mutlak, siapa dia tadi, Nak? Berapa orang di sini? 60, 50. Ya Allah. Gimana lah kalian mau ujian nih, anak? Variabel bebas. Row. Siapa? Row-nya. Siapa yang jawab row tadi? Saya. Siapa yang jawab row? Saya. Mas Bima. Oke, terima kasih, Mas. Kalau nyalain kameranya mungkin lebih happy lagi, Ibu ya. Oke, ini row-nya. Row sama dengan mutlak X. Nah, sekarang Ibu tanya, di manakah row yang konvergen? Berdasarkan uji rasio mutlak, di mana row yang konvergen, Nak? Kurang dari 1. Lebih kecil Kurang dari satu. 1. Terima kasih, Mas Raffi. Kurang dari 1. Artinya apa? Deret ini akan konvergen ketika X-nya besar dari min 1, kecil dari 1. Oke? Apakah selesai sampai di sini? Belum. Kenapa? Kita belum ngecek di ujung-ujungnya. Di ujung-ujung maksudnya, Bu, ya di X sama dengan min 1 dan di X sama dengan 1. Kan kita belum tahu ya. Kalau ini kita sudah pasti tahu berada di antara. Cuman di ujung-ujungnya kan kita belum tahu. Gimana investigasinya? Tinggal kita cek saja. Cek nilai X pada titik ujungnya. Pada titik ujung bagaimana, Bu, ngeceknya? Ya, ceknya tinggal substitusi. Substitusi X sama dengan min 1 pertama. Kalau Ibu substitusi X min 1, berarti deret kita jadinya min 1 pangkat N dibagi dengan N. Ibu tanya, ini deret apa, Nak? Deret apa ini, Nak? Deret harmonik berubah tanda. Oke, ini deret harmonik ganti tanda. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Ini deret harmonik ganti tanda. Deret harmonik ganti tanda gimana dia? Konvergen atau divergen? Konvergen. Konvergen. Subhanallah, pintar-pintar anak Ibu. Oke, nah sekarang substitusi X sama dengan 1. Apa jadinya? Apa jadinya? Deret harmonik. Oke, deret harmonik. Subhanallah. Kan gitu. Oke, harmonik. Harmonik gimana? Konvergen, divergen? Divergen, Bu. Oke, divergen. Jadi dari sini Ibu bisa menyimpulkan deret kita, siapa deret kita tadi? X pangkat N dibagi N akan konvergen pada apa? Pada selang tutup di min 1, kemudian pada 1 terbuka. Setengah tutup, setengah buka. Oke? Titik. Jadi ini investigasi kita, ini kesimpulannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini nggak usah dicek lagi bilangan yang di luar min 1. Pasti divergen dong. Oh, Pasti iya. divergen dong. Kan dia cuma konvergennya di dalam ini.
Kenapa kita butuh cek di ujung-ujung? Karena siapa tahu di ujungnya juga konvergen. Kalau di luar pasti divergen. Iya kan? Iya, Iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk soal ini? Ada, Nak? Oke, enggak. Ibu kalau diam itu berarti jawabnya enggak ya? Oke. Ibu lanjut. Soal kedua, investigasi. Sama pertanyaannya. Selidiki. Sama, Ibu tetap pakai uji rasio mutlak. Semuanya mengerjakan, Ibu sambil nulis juga. Kira-kira berapa dapat row-nya? Hidupkan kamera semuanya. Yang bisa hidupkan kamera. Ibu mau lihat kalian mengerjakan. Mina, semua. Oke, kerjakan. Berapa dapat row-nya? Sekalian Ibu juga mengerjakan. Mas Aymar ada yang mau ditanya, Nak? Ada yang bingung, Mas Aymar? Bingung gimana, Mas Aymar? Ada, Nak? lagi mencerna. Mencerna yang mana? Yang mana, Mas Aymar, bingungnya? Mbak Rania ada yang bingung, Nak? Bingung langsung tanya Ibu ya. Ibu jawabnya memang seperti ini, nada suaranya memang gini, template mukanya memang seperti ini, jadi nggak ada masalah ya. Mbak Rania gimana, Nak? Ada yang mau ditanya? Lagi nyoba ngerjain. Oke. Mbak Felicia gimana, Nak? Ada yang bermasalah di sini? Belum. Belum. Oke. Mbak Aska gimana? Aman sejauh ini? Aman. Ini udah dapat belum Mbak Aska berapa hasilnya? Yang nomor ini ya belum. Belum? Ini Belum. coba pakai apa ini? Coba diingat lagi. Pakai apa kita bisa dapat hasilnya? Itu mudah ya. Mas Raden Fausta gimana, Nak? Gimana? Berapa hasil? Sedang mencoba, Bu. Oh, sedang mencoba. Oke. Diingat kembali ya, Nak. Kita tahu kalau misalnya limit barisan itu bisa dihampiri dengan limit fungsi. Limit fungsi kalau tak hingga gimana? Mas Prajna, P maksudnya? Rho? P atau rho? Itu kalau di slide Ibu mungkin P tulisannya. Itu Ibu typo kemarin. Itu sebenarnya rho ya, Nak ya. Kalau di, apa namanya? Ya disebut P juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Cuman rata-rata buku pakainya ya, rata-rata buku pakainya row. Cuman kalau Ibu pakai P nggak apa-apa lah. Mirip-mirip ya, row saja kita sebutnya row ya. Mas Prajna dapat row-nya berapa, Nak? Untuk yang ini? Oh, dari min setengah ke setengah. Mas Prajna kurang hati-hati. Coba cek lagi. Oke.
Benar, Mas Ulul Azmi. Oke. Mas Ulul Azmi kalau sudah dapat min 2 kedua, coba cek di titik-titik ujungnya. Kira-kira dia konvergen atau divergen? Mas CJ, ada masalah, nak? Ada yang bingung, nak? Ibu yang muncul di layar, Ibu mention ya. Jadi kalian jangan terlalu takut lah kalau Ibu mention. Kecuali Ibu malah Mau nanya mention dong. baru. Silakan. Kalau ini kan nyari X-nya biar konvergen dulu kan ya? Benar. Oh, oke. Oke. Kalau konvergen, kalau kita pakai uji rasio mutlak, konvergennya ketika saat apa gitu ya? Saat rho-nya kecil 1 kan? Mas Rashid, gimana Mas? Masih nyari, Bu. Masih nyari. Ada yang sudah dapat belum? Oh, sudah ya, tadi Mas Azmi sama Mas Prajna sudah ya? Min 2 sampai 2. Ibu tanya, ini berapa hasil limitnya, nak? Sampai di 1. 1 ya? Sama dengan 1. Gimana caranya, Bu? Bagi pangkat tertinggi. Kan kita kalau menyelesaikan limit fungsi menuju tak hingga kan bagi dengan pangkat tertinggi, kan? Iya, Bu. Itu caranya kan satu-satu, bukan satu-satunya cara sih. Memang cara paling ampuh ya. Jadi ini kalau dia 1 berarti tinggal nilai limitnya adalah mutlak X per 2. Siapa dia? Ini dia rho. Jadi rho kita mutlak X per 2. Bagaimana supaya konvergen? Kalau rho itu nilainya konvergen jika rho-nya kecil 1. Artinya apa? Artinya mutlak dari X harus berada di antara mutlak dari X harus berada di antara min 2 sampai 2. Iya atau tidak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, ketika berada di antara min 2 sampai 2, ini baru dalam selangnya. Nah, coba cek. Cek untuk titik ujungnya. Titik ujungnya siapa saja? Ya, titik ujungnya itu X sama dengan min 2. Kemudian X sama dengan 2. Kalau X sama dengan min 2, deret kita jadinya apa, Mas Dion? Kemana aja, Mas Dion? Dor. Mas Dion menghilang. Balita, jadinya apa deret kita, nak? Kalau X-nya sama dengan min 2? Jadi minus 2 pangkat N per 2 pangkat N dikali N pangkat 4. Oke. Nah, untuk menguji kekonvergenan deret yang seperti ini, bagaimana caranya? Masih ingat teoremanya? Siapa yang masih ingat? Mau uji perbandingan biasa? Uji perbandingan biasa tanpa uji perbandingan. Oh. Cari apa? Mutlak. Mutlaknya. Uji untuk mutlaknya. Jadi masih ingat nggak ketika deret UN dikatakan konvergen jika apa, nak? Konvergen mutlak ya, di sini Bu buat ya. Konvergen mutlak jika Deret konvergen mutlak. Oke, deret dari mutlak UN-nya juga konvergen. Nah, ini kan deret ganti tanda ya. Deret ganti tanda itu kan termasuk susah menentukan kekonvergenan. Maka bisa diujikan cari kekonvergenan dari mutlaknya. Jadi Ibu cari kira-kira mutlak dari min 2 pangkat N per 2 pangkat N kali N pangkat 4. Apa hasilnya, nak? Ini kalau dimutlakkan hasilnya apa? 2 pangkat N. 2 pangkat N. 2 pangkat N kan? Pasti nggak selalu 2 pangkat N. Oke, Ibu bagi dengan 2 pangkat N kali N pangkat 4. Ini saling meniadakan, tinggal deret 1 per N pangkat 4. Nah, deret 1 per N pangkat 4 gimana? Konvergen. Konvergen. Dari mana Ibu tahu, Bu? Kita udah bahas. Udah banyak deret yang kita bahas. Ini konvergen. Selanjutnya, untuk X sama dengan 2, deret kita jadinya 2 pangkat N dibagi 2 pangkat N kali N pangkat 4.
Akan sama dengan apa? Saling meniadakan. Deret kita tinggal 1 per N pangkat 4. Jadi ini juga konvergen. Dari sini kita bisa dapat 2 kesimpulan. Pertama, deret X 2 pangkat N dibagi, bukan 2 pangkat N lah ya. Di sini min 2 pangkat N per 2 pangkat N kali N pangkat 4. Ini konvergen mutlak. Benar atau tidak? Iya, Bu. Iya, dari mana? Karena mutlaknya konvergen. Jadi, baik deretnya negatif, baik deretnya positif, atau deretnya ganti tanda, pasti semuanya konvergen. Karena apa? Dia konvergen mutlak. Kayak gitu kan ya kesimpulannya ya? Ini anak-anak Ibu ngantuk semua nih. Jadi dari sini apa yang bisa Ibu simpulkan? Mbak Erania? Deret X pangkat N per 2 pangkat N dikali N pangkat 4 akan konvergen pada berapa, Nak? Selang tutup min 2 sampai 2. Oke, selang tutup min 2 sampai 2. Selesai. Sampai di sini oke? Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau ditanyakan silakan. Enggak, kalau enggak Ibu anggap sudah semua ya. Oke, Ibu lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sama. Gunakan uji rasio mutlak, Ibu tulis, kalian juga menghitung. Sudah ada yang menjawab di chat ternyata ya. Yang ini sudah ada dapat jawabannya? Boleh di-share di chat sama teman-temannya. Hasil limitnya 0. Oke, terima kasih Mas Raffi. Hasil limitnya 0. Ini sama dengan 0. Berarti dia 0. Dari sini, row kita sama dengan 0. 0 gimana tipenya? Kalau 0 yang mana, memenuhi yang mana? Lebih kecil dari Konvergen mutlak. Oke, kecil dari 1, kesimpulannya konvergen mutlak. Apa artinya? Apa artinya? Deret X pangkat N dibagi N faktorial akan konvergen pada apa? Semuanya. Pada apa? semua seluruhnya. Oke, pada X elemen real. Kenapa real di sini, Nak? Apa arti konvergen mutlak di sini, Nak?
arti konvergen mutlak? Ayo. Dibuat ini, kepalanya panas. Ayo, apa arti konvergen mutlak? Konvergen mutlak itu konvergennya untuk deret tersebut dan deret ganti tandanya bernilai konvergen. Oke, semua deretnya kan artinya ya? Iya, Bu. Kan Ibu mention deret, kalau dibilang konvergen mutlak itu berarti semua deretnya, mau yang plus, mau min, mau ganti tanda, semuanya konvergen. Artinya apa? Berapapun nilai X-nya, itu nggak akan pengaruh, dia akan selalu konvergen. Makanya di sini Ibu bilang berapapun nilai X ya, karena Ibu pernah mention di Madda 1. Untuk kalkulus, kita belajar hanya di real saja. Kita nggak ngaca-ngaca atau nggak megang-megang yang kompleks atau yang imajiner. Makanya kalau untuk semua, berarti Ibu bisa state itu adalah X elemen real. Atau kalau misalnya Ibu buat dalam selang, atau kalau dalam selang berarti dari min tak hingga sampai tak hingga. Itu limit batas yang terakhir maksudnya, Nak? Mas Dion? Typo Nande. Maksudnya yang mana? Apa? Kalau bisa dipakai mikrofon, pakai mikrofon aja ya, Ibu. Oh, oke. Terima kasih, Mas Dion. N ya. Oke, terima kasih, Nak. Oke. Dah, sampai di sini ada yang mau ditanyakannya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak apa-apa, Mas Dion. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Saya tidak, Bu. Yang lain berarti ini sudahlah ya. Oke, Ibu lanjutkan. Ini soal, sepertinya soal terakhir untuk yang bagian sekarang, dengan uji rasio mutlak juga, semuanya mencari berapa dapat nilai rho-nya? Hingga X. N+1 dari X. Kenapa bisa X-nya tidak sama dengan 0, Mas Raffi? Oke. Dapatnya? Karena nanti ada pembagian dengan 0. Pembagian dengan 0. Kenapa sebelumnya tidak dibuat X-nya tidak sama dengan 0? Soal-soal sebelumnya, kenapa, Nak? Karena masih bisa dengan 0. Karena masih bisa dengan 0? Karena 0-nya nolnya itu karena di sini kan kita tidak membagi per X kan, X-nya nggak di bawah, cuman di sini setelah kita manipulasi dia X-nya berada di bawah ya. Iya. Iya kan? Tapi kalau ini fungsinya X memang berada di bawah kan, pembagi ya. Kan pembagi berarti X-nya ini nggak boleh 0 ya.
Iya, Bu. Paham kan? Paham. Ibu udah rekam kan ya? Oke. Sekarang berarti ini nilai rho kita. Rho sama dengan tak hingga. Kalau rho tak hingga berarti dia besar 1 ya. Kalau besar 1 dia divergen. Berdasarkan apa, Bu? Berdasarkan uji rasio mutlak. Ingat lagi ya. Nah, sekarang apa yang bisa Ibu simpulkan dari sini? Deret n faktorial x pangkat n akan divergen. Apalagi tambahannya? Kecuali pada X sama dengan 0. Sama dengan Oke, X sama dengan 0. Sekarang kita investigasi. Kalau X-nya 0, kira-kira menurut Ananda, deret ini konvergen nggak kalau tanpa kesimpulan Ibu? Ini kesimpulan Ibu tutup misalnya ya. Ibu coret gitu atau Ibu hapus gitu. Menurut Ananda, kalau X-nya 0, kira-kira ini konvergen nggak? konvergen. 0. Konvergen kemana? 0. Ke 0. 0. Kenapa kalau ini 0, semua isinya adalah 0. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Kira-kira boleh nggak kalau suatu barisan atau deret konvergen ke 0? Boleh. Boleh. 0 itu bilangan. Nggak ada masalah. Jadi 0 tetap. Itu bilangan. Boleh konvergen ke 0. Jadi kesimpulannya deret ini akan divergen kecuali pada X sama dengan 0. Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Paham. Ada, Nak? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Silakan. Ini kan Ibu tadi kan tahu X sama dengan 0-nya kan konvergen pada saat X-nya sama dengan 0 karena yang tadi kan yang kalau dimasukin itu 0 gitu ya, Bu ya? Ya kan? Boleh. Atau kalau di sini Atau ini akan berlaku uji rasio kecuali untuk X tidak sama dengan 0 kan? Iya nggak? oh iya, next. Iya, saya nggak lihat. Pembatasnya di sini. Itunya pembilang soalnya. Oke, dia penyebut. Penyebut nggak boleh 0 ya? Nggak boleh Kan 0. kalau X-nya 0 di sini semua di bawah ini 0 kan? Iya, Bu. Berarti ujinya nggak berlaku kan? Mm-mm. Nah, berarti uji berlaku kalau X-nya tidak sama dengan 0. Nah, setelah itu pendapat kita didukung oleh ketika kita substitusi X-nya 0, deret ini akan konvergen ke 0. Konvergen boleh ke 0, nggak ada masalah. Oh, oke. Oke. Thank you. Yang nggak boleh kemana tujuannya? Yang nggak boleh menuju? Infinite ya? Nah, ya. Menuju tak hingga. Kalau tak hingga itu pasti dia divergen. Paham? Paham, Bu. Sampai di sini. Paham untuk semua soal ini? Mau nanya lagi, kalau buat yang buktiin X sama dengan 0 itu nggak perlu uji-uji yang lain kan? Cuma perlu pendapat tadi aja. Bagaimana? Kok uji yang lain? Uji kan tadi uji juga, Mas. Ibu masukin X-nya 0 kan dari deretnya jadinya apa? 0. Jadi konvergen ke 0 semua. Oh. Iya. Ini kan kalau Ibu cari X-nya kan sama dengan 0. Sudah. Oke, iya. Nah, ini pembuktian. Jadi yang kita omongkan itu pembuktian berdasarkan konsep yang kita punya sebelum-sebelumnya. Makanya Ibu bilang kita boleh ninggalin, tapi jangan ngelupain. Gitu ya. Sampai lulus Madas 2 deh. Kan untung nggak ada Madas 3 ya. Oke. Mas Arya Sena, ngantuk ya Mas ya, cuci muka Gih. Oke. Nah sekarang ada yang mau ditanyakan dulu 4 soal ini? Oke, Ibu anggap enggak ada yang nanya, ya udah. Nah, sekarang tadi 4 soal yang Ibu bahas itu merupakan aplikasi dari teorema ini. Teorema ini yang mana, Bu? Ibu punya teorema. Suatu himpunan konvergen, Ananda udah tahu apa itu himpunan konvergen. Untuk deret berpangkat ini selalu merupakan interval salah satu dari, kalau salah satu milih ya Nak ya. Nggak boleh maruk ngambil semuanya. Salah satu tuh hanya pilih satu. Pertama, titik tunggal X sama dengan 0. Contohnya yang mana? Contohnya nih. Dia konvergen di titik tunggal X sama dengan 0. Contoh kita. Yang kedua, interval min R sampai R.
R ini bilangan ya nak ya, bukan real. Kalau real ingat, kalau lambang real itu garis 2 seperti ini. Kalau R ini berarti bilangan. Bilangan di real maksudnya. Ditambah mungkin pada satu atau kedua titik ujung. Ini endpoint. Titik ujung itu endpoint. Yang mana contohnya Bu? Contohnya soal kita yang nomor 1 dan nomor 2. Kalian perhatikan? Oke, perhatikan ini. Ini min R sampai R, tapi salah satunya juga include, yang di luarnya exclude. Atau seperti ini min R sampai R juga, dua-duanya include. Oke, itu yang untuk contoh yang teorema sesi 2-nya. Nah, atau sesi 3, seluruh garis bilangan real. Seluruh ya, kalau seluruh contohnya yang mana Bu? Yang nomor 3. Yang ini contohnya, seluruh bilangan real. Oke, nah dari sini diperkenalkan lagi istilah namanya jari-jari kekonvergenan. Apa itu? Kalau untuk yang nomor 1, jari-jari kekonvergenannya 0. Untuk nomor 2, jari-jari kekonvergenannya R. Dan nomor 3, jari-jari kekonvergenannya itu tak hingga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah deret yang kita punya tadi, si AN, X pangkat N, itu konvergen ketika, kalau di sini ya, X pangkat N, ini Ibu bisa buat atau bisa mention kalau pusat konvergennya 0. Boleh atau tidak? Boleh, Bu. Boleh ya. Artinya apa? Ini X kurang 0 artinya ya. Kalau pusat itu berarti di sini 0-nya, kekonvergenannya. Dan kalau misalnya untuk yang nomor ini, kan dia divergen semua kecuali pada 0. Berarti jari-jarinya dengan jari-jari kekonvergenan sama dengan apa, Nak? Sama dengan 0. 0. Berdasarkan apa, Bu? Ibu bilang seperti itu nih teorema kita. Kan dia di titik tunggal 0. Berarti jari-jarinya 0. Oke. Nah, sekarang kalau untuk yang ini, jari-jarinya berapa kalau berdasarkan teorema? Dengan jari-jari kekonvergenan berapa? Tak hingga. Oke ya, berdasarkan apa Bu? Ibu simpulkan. Nih, untuk bagian 3 semua real jari-jarinya tak hingga. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 1 dan 2. Untuk nomor 1, jari-jari kekonvergenannya berapa? Dengan jari-jari kekonvergenan? 1. Oke, kekonvergenannya 1. Sama dengan 1. Kalau nomor 2? 2, Bu. Jari-jari kekonvergenan. Jari-jari kekonvergenan ini lengkapi sama dengan 2. Oke, nah jadi Ibu mau balik menjelaskan apa maksudnya pusat dan jari-jari kekonvergenan. Artinya deret berpangkat ini berpusat di 0, artinya apa? Ya pusat dari deretnya itu akan ke 0, gitu ya. Nah tapi apakah benar ke 0 atau enggak? Wallahu alam, karena pusatnya di sini ya. Intinya Ibu bisa mengisi deret kita, si AN X pangkat N, ke dalam suatu ruangan. Dengan jari-jari, misalnya jari-jarinya di sini R ya, dengan jari-jari R. Artinya apa? Ini ekornya akan konvergen ketika berada di antara 0 sampai R, min R ya, min R, atau plus R. Jadi kekonvergenannya akan selalu berada di sini. Jadi nanti deret kita akan selalu berputar di sini sehingga dia memperoleh kekonvergenannya. Jadi itu inti dari teorema A. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Nak? Udah 40 ya, lambat sekali kita ya. Oke. Kalau nggak ada, Ibu masuk ke teorema B. Teorema B ini hanya pendukung ya. Kalau Ibu punya deret berpangkat yang konvergen mutlak,
di setiap titik di dalam integral kekonvergenannya. Jadi gini, maksud dari teorema B, kalau Ibu punya deret berpangkat ini dan dia disebut konvergen mutlak, maka dia akan konvergen di setiap titik di dalam. Jadi kalau misalnya tadi Ibu punya selangnya dari min R sampai akan konvergen di semua titik di dalam. Ingat di dalam ya, jadi tidak menjamin untuk endpoint. Tidak menjamin untuk endpoint atau titik ujung. Titik ujung. Titik ujung gimana Bu caranya? Ya tinggal diuji saja seperti tadi. Kan ketika Ibu dapatkan ini, Ibu uji kan? Uji di titik ujung. Substitusi X sama dengan min R dan X sama dengan R. Ya uji saja ini konvergen atau tidak. Konvergen atau divergen. Ini juga konvergen atau divergen. Kalau dia konvergen, oke, masukkan. Kalau dia divergen, ya sudah, tidak usah masukkan. Gitu ya. Jadi teorema ini menjamin nanti kalau deret ini konvergen mutlak, maka dia akan konvergen di dalam titik. Semua titik-titik di dalam ini, dia pasti konvergen di sana. Oke? Nah, itu bunyi untuk teorema B. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk teorema B? Oke, gua anggap tidak ada ya. Sekarang, tadi kita belajar deret berpangkat, tapi pusatnya 0. Benar atau tidak? Ya. Ya. Oke. Sekarang kita belajar deret, tapi pusatnya adalah X sama dengan A. Jadi ketika kalian ketemu ini, jangan rusuh dulu. Jangan bingung dulu. Ini sebenarnya deret berpangkat, cuman pusatnya kita pindahkan ke A. Sebelumnya pusatnya di 0, kita pindahkan, geser ke A. Jadi tetap akan sama. Nah, deret berpangkat pada X kurang A memiliki bentuk seperti ini. Jadi bentuknya, oh kok bentuknya rusuh sekali? Enggak, itu sama. Sama saja seperti yang tadi. Oke, ini disebut sebagai deret berpangkat pada X kurang A. Semua sifat yang ada pada deret berpangkat pada X, berarti ini pusatnya X sama dengan 0 ya, berlaku sama baiknya. Artinya apa? Kalian boleh pakai uji yang sama. Kemudian kalian boleh pakai apa? Teorema yang sama. Itu akan berlaku semuanya. Teorema yang sama. Untuk deret berpangkat maupun deret berpangkat untuk X kurang A. Khususnya kalau kita membahas tentang himpunan kekonvergenan. Untuk deret ini juga sama, bisa di titik tunggal X sama dengan A, karena tadi kan ini titik tunggal kita X sama dengan 0, artinya apa? Pada pusatnya ya, kan pusatnya sekarang A, berarti X sama dengan A gitu ya. Atau pada interval ini, A kurang R, kemudian A tambah R. Ditambah mungkin pada satu atau kedua titik ujung. Gimana caranya Bu? Tinggal uji saja. Uji titik ujungnya. Substitusi. Uji titik ujung. Atau seluruh garis bilangan real. Jadi salah satu ya nak, salah satu. Nggak boleh ngambil banyak, cuma satu doang. Ilustrasinya, kalau Ibu punya deret pusatnya di sini. Artinya apa? Artinya nanti jari-jari kekonvergenannya, kalau misalnya dia di sini, intervalnya berarti ini, sepanjang ini dan ini, maka deret itu akan konvergen. Seperti itu ya, dulu Ibu menjelaskan, waktu menjelaskan konvergen apa sih maksudnya? Ambil ekor dari deretnya atau barisannya, masukkan ke suatu ruangan. Menuju di situ, menuju ke salah satu titik, nah itulah yang namanya konvergen. Kan konvergen itu menuju ya. Nah, jadi kira-kira itulah penjelasan untuk deret berpangkat pada X kurang A. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu itu tadi Dion mau nanya Bu di chat itu. Oke. Kalau kesimpulannya dibalik jadi konvergen hanya X pada sama dengan 0, ya itu yang tadi pertanyaan tadi ya Mas Dion ya. Sama, boleh-boleh. Dia hanya konvergen pada X sama dengan 0. Boleh Mas Dion? Boleh. Oke, yang lain tentang yang ini. Tentang yang ini. Kalau buat bentuk ini berarti X sama dengan A selalu konvergen pada deret apapun gitu. Nah, belum tentu. Nah, kita masuk soal. Untuk teoremanya belum, nggak ada pertanyaan ya. Nah, kita masuk ke soal. Seandainya Ananda dikasih deret seperti ini, jangan pusing duluan. Jangan mumet duluan, jangan mau mati duluan.
Bisa diselesaikan. Gimana triknya? Trik, kita misalkan X kurang 1 itu dengan variabel lain. Misal, Ibu misalkan dengan siapa? T. T sama dengan X kurang 1. Maka untuk nomor 1, deret kita jadinya apa? T pangkat dor. N dibagi 2 pangkat N dikali N pangkat 4. Ini udah pernah kita selesaikan belum? Sudah. Yang mana? Yang X pangkat N tadi dibagi 2 pangkat N kali N pangkat 4. Dia konvergen di mana? Min 2 sampai 2. Konvergen jika? Oke, jika siapa? Tadi X kan, kalau sekarang kan sudah ganti T. T dari min 2 sampai 2. Nah, sekarang ini T, sedangkan T kita itu X kurang 1. Berarti X kurang 1 berada di antara min 2 dan 2. Wah, artinya X akan berada di antara berapa, Nak? Min 1 dan min 3 min 1 dan min 1 dan 3. 3. Min 1 dan 3 ya. Nah, ini aljabar biasa, masa lupa. Oke, jadi dari sini kita bisa simpulkan apa? Deret. Deret siapa? Deret X kurang 1 pangkat N dibagi 2 pangkat N kali N pangkat 4 akan konvergen pada? interval min 1. Oke, akan konvergen pada interval min 1, 3. Titik ujungnya di bawah ya, karena dari tadi kita kan waktu nguji yang si X-nya, titik ujungnya di bawah keduanya ya, maka ini juga ngikut. Dari mana Ibu tahu, Bu? Dari mana? Dari mana? Dari sini ya. Dari sini interval A kurang R, A tambah R ditambah mungkin pada satu atau kedua titik ujung. Titik ujungnya sudah kita tes pada X tadi ya, jadi dia juga include. Oke, berapa jari-jari kekonvergenannya? 2. Oke, sama dengan jari-jari kekonvergenan 2. Kenapa 2, Bu? Ya sama jari-jarinya, pusatnya aja yang digeser gitu ya. Sama dengan 2. Oke, jadi Ibu bisa pastikan nggak ini kalian bisa cari sendiri, Nak? Boleh? Boleh. Cari sendiri di rumah? Oke, bisa ya? Oke, kalau udah ini boleh ya. Oke, nah jadi dari situ sudah selesai untuk deret berpangkat pada pusat 0 dan deret berpangkat pada pusat A. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini dulu? Ada, Nak? Oke, nggak ada ya? Ibu lanjut. Nah, sekarang deret berpangkat tadi, kan kita punya deret berpangkat AN X pangkat N, itu bisa nanti pusatnya di 0 atau nanti pusatnya di A. X kurang A pangkat N. Oke? Kita sudah bisa menyelidiki kekonvergenannya. Sudah bisa konvergen. Sekarang, bagaimana seandainya deret berpangkat itu kita operasikan? Operasi di sini, Nak, bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian, bisa pembagian. Satu lagi operasi yang ada pada deret adalah turunan dan integral. Oke? Jadi ingat lagi konsep turunan, ingat lagi konsep integral. Ibu lanjutkan. Kalau Ibu punya deret berpangkat ini, benar nggak dia deret geometri? Ya. Oke. Jabarkan aja. A tambah AX tambah AX kuadrat tambah. Jabarkan aja, kalau bingung, Nak, jabarkan. Jawabannya iya. Kemudian, benar nggak SX-nya sama dengan ini? Benar. Benar ya? Tinggal masukkan aja ke rumusnya ya kan, S tak hingga deret geometri sama dengan A per 1 kurang R ya. Dengan syarat akan konvergen pada mutlak X kecil 1. Benar, Nak? Benar. Oke, Ibu lanjut. Di sini diperkenalkan, kalau Ibu punya SX, merupakan jumlah dari deret berpangkat ini pada interval I. Ibu sebut interval ini adalah interval kekonvergenan. Interval konvergen. Benar atau tidak pernyataan Ibu? Iya, Bu. Kenapa, Mas?
Kalau iya harus ada alasannya. Karena tadi sesuai deret berpangkatnya itu, Bu. Karena apa? Deret berpangkat yang ada teorem apa namanya? Kalau misalkan kita cari pasti ada min R sampai R. Apakah itu? Belum tentu dari min R sampai R. Ibu selalu pesan, ketika kalian membaca teorema, jangan hanya dibaca, pahami apa maksud kalimat atau kata per katanya gitu. Jawabannya ada di sana, di kalimatnya. Gimana ini kita mau UTS tuh? Deg-degan ibu yang deg-degan kalian mau UTS. Mana ini? Somebody help. Gimana ini? Ayo, dari berapa orang ini? 49. Kalian mau UTS ya Allah, gimana ini? Ibu yang takut. Di mana ibu bisa tahu kalau ibu state ini interval I itu interval kekonvergenan? Artinya apa? Artinya ibu sudah state bahwa ini deretnya pasti konvergen. Kenapa ibu bisa state kayak gitu? Kenapa gitu? Jadi andai ibu cerita, kalian tuh harus tahu kenapa. Apa bener yang ibu bilang gitu. Jangan-jangan ibu ini cuma ngarang cerita gitu, ngibul. Dari mana Ananda tahu kalau ibu nggak ngibul gitu? Percaya aja Bu, ya udah nanti ibu bawa ke jurang, kalian percaya juga ini. Kalau misalnya dimasukin ke mutlaknya Bu, no, terlalu jauh, jangan jauh-jauh. Nah di situ juga dia. Anggap Mas dalam ruangan, jawabannya itu di ruangan itu, nggak usah Mas keluar. Hanya lihat kalimat itu loh, dari misalkan bla 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 sampai oke, apa nah? Karena interval itu menghasilkan XX Bu, kalau dimasukin ke deretnya. Bukan, ibu balik ya, tapi Mas sudah mention. Kalau divergen nggak bisa dijumlahin. No, terlalu jauh, it's too far, terlalu jauh. Mas Torik udah mention tadi. Di mana? Karena SX merupakan jumlah dari deretnya kalau deretnya berada di interval I, Bu. Benar. SX tuh, kalau ada SX berarti apa? Dia menuju ke satu nilai. Kalau menuju ke satu nilai apa namanya? Konvergen. Hanya itu saja. Jadi kalau ada satu kalimat jangan, makanya Ibu dulu pernah mention, orang Indonesia itu membaca bisa, memahami tidak gitu. Kita urutan ke 139 loh dari membaca, bayangkan membaca ya. Dari berapa negara kita nih semua di dunia. Nanti adiknya, anaknya, anak teman, anak tetangga, tolong diajar memahami, bukan hanya membaca, memahami. Oke? Ibu bisa mention dia sebagai interval konvergen karena ada SX. Pasti dia ada nilai pasti dia konvergen. Sampai di sini oke? Oke. Benar nggak SX Ibu bisa buat seperti ini? Benar. Dari mana, Bu? Ya, dari ini deretnya. Ini deret kita. Oke. Sekarang, kalau X berada di I, artinya X itu semua nilai yang membuat deret berpangkat kita konvergen. Jadi di sini pasti X-nya untuk semua yang ada di I. Ada di I ya, bukan di titik ujung. Kalau titik ujung gimana, Bu? Sama, Ibu kembalikan. Cek lagi kalau titik ujung. Maka kalau kalian cari turunannya, artinya kalian menurunkan suku demi suku. Kalau kalian punya deret, ketika kalian turunkan, itu kalian bisa menurunkan suku demi suku diturunkan. Kalau kalian integralkan deret itu, artinya kalian integralkan suku demi suku. State-nya apa? Pertama, dia konvergen pada interval I, maka ketika kalian tahu SX-nya, kalian turunkan SX-nya, itu sama dengan kalian turunkan suku demi suku. Kalau kalian integralkan SX-nya, kalian integralkan suku demi suku. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk teorema ini?
Ada dulu yang mau ditanyakan? Ada? Teorema kedua. Kalau Ibu punya fungsi yang merupakan deret, fungsi F, fungsi G, keduanya konvergen setidaknya pada ini. Keduanya ya nak, kalau keduanya berarti dua-duanya. Konvergen setidaknya pada X yang besar dari min R sampai R. Kalau Ibu jumlahkan, Ibu kurangkan, Ibu kalikan deret ini, maka deret yang dihasilkan pasti konvergen juga. Artinya apa? Ini konvergen, ini konvergen, ini konvergen. Pada apa? Pada minimal itu X yang besar dari min R sampai R. Oke? Untuk pembagian, teorema ini berlaku dengan syarat penyebutnya tidak nol. Artinya apa? Kalau misalnya fx per gx, berarti gx-nya nggak boleh 0. Atau kalau gx per fx, fx-nya nggak boleh 0. Jadi apa kuncinya? Dua deret. Dua-duanya konvergen pada ini. Maka kalau dioperasikan tambah kurang kali bagi, dia juga akan konvergen pada selang yang sama. Ingat, ini nggak masuk titik ujung. Gimana titik ujung? Titik ujung uji sendiri. Uji. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu buru-buru soalnya. Harus selesai sampai yang mau Ibu. Oke, nggak ada pertanyaan. Nah, sekarang ini ada soal latihan. Tapi seperti tidak akan terbahas sekarang. Cuman Ibu akan... Ya, Ibu akan tinggalkan untuk Anda. Nanti slide-nya malam Ibu akan upload. Dan ini sedikit pengumuman. Ini juga nanti kalau mau dicoba. Karena Ibu juga tidak mendapatkan jadwal dari Ananda, Ibu akan buat jadwal sendiri. Karena Ibu sudah tanya ke PJ, tapi PJ nggak ada yang jawab. Oke, ini untuk cuti, pengganti cuti bersama 29 Oktober. Itu Ibu ganti kelas B pada hari Sabtu minggu ini, jam 1 sampai jam 2.40. Ingat, ini kelas pengganti, dan Ibu nggak bisa cari hari lain, dan bukan salah Ibu kalau kita cuti bersama, jadi nggak usah marah-marah sama Ibu. Ini kelas pengganti boleh hadir, boleh tidak. Nggak hadir, boleh, nggak hadir juga boleh. Tapi Ibu buat di sini kelasnya, silahkan yang bisa hadir. Ibu nggak akan absen dan sebagainya. Kemudian, karena seharusnya minggu depan itu kita ada kuis 2, dan lagi-lagi jangan disalahkan tim dosen Maddas 2, kenapa kuisnya tiba-tiba, karena minggu depan itu tiba-tiba cuti bersama, kita nggak tahu ya ternyata. Jadi karena sudah di-set akan ada kuis minggu depan, kita nggak bisa cari hari lain, kuisnya akan dilaksanakan pada hari Sabtu, berarti besok ya, dengan skema sama dengan pop quiz. Ini semua kelas ya nak, bukan kelas Ibu saja ya, jadi kalau mau, ya gitulah. Bahannya adalah barisan dan deret tak hingga, dan irisan kerucut. Ini akan Ibu bahas sisanya itu besok di hari Sabtu. Kalau yang nggak bisa datang, boleh lihat videonya atau tanya temennya. Kemudian untuk sistem dia upload via Skele. Kemudian untuk pengganti cuti bersama 30 Oktober, itu kita sudah sepakati ini ya di kelas sebelumnya ya. Untuk 1 SKS, ini 2 SKS. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau kelas, soalnya ada yang kelas ya? Atau ada yang apa gitu, jam 4 udah lewat juga. Kalau mau izin boleh. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya udah kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Maaf, Bu. Silakan, Mbak. Untuk yang kelas pengganti itu berarti nanti ada kelasnya di Skele ya, Bu? Ada apa, Nak? Ada kelasnya di Skele. Untuk link Google gitu. Linknya iya, insya Allah malam ini. Iya. Oke, Bu. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, Ibu tutup dulu kelas kita hari ini. Terima kasih sudah datang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.